Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najat dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan video kali ini saya akan melakukan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di dalam kode pemrograman yang sedang kita lihat saat ini. Jadi kode pemrograman ini adalah sorting dan merge, yaitu memisahkan dan menggabungkan urutan-urutan dalam array yang tidak beraturan atau bisa kita sebut acak-acak isinya. Jadi gunanya ini adalah untuk mengurutkan dari yang terbesar atau sampai ke terkecil ataupun dari terkecil sampai ke terbesar ya. Yang pertama kita jelaskan, yaitu paling pertama ada class merge sort. Jadi semua fungsi yang dijalankan di dalam ini ya, prosesnya berlangsung di dalam class merge sort ini. Kemudian di sini ada merge function. Di sini merge function kita memiliki integer array ya, array asli ya. Kemudian integer dan namanya adalah L. Ini untuk kita ambil dulu integer L, integer N, dan integer R. Kemudian barulah dideklarasikannya di sini. Jadi kita buat lagi variabel bernama N1 dan N2 bertipe integer. Jadi untuk N1 itu adalah M dikurang L ditambah 1. Kemudian integer N2 itu adalah R dikurang M. Apa maksudnya? Ini adalah indeks ya, indeks kiri, indeks tengah, dan indeks kanan di dalam array. Barulah kita buat array baru ya, new array yang bernama L dan R bertipe integer ya. Kemudian kita ambil N1 dan N2 nya. Jadi L itu array-nya berisi nilai-nilai array yang N1 atau bisa kita sebut tengah ke kiri ya. Kemudian jadi ini jadi merge sort itu adalah pembagian array. Jadi dalam satu array dibagi menjadi dua, kiri dan kanan, kemudian disorting dari terkecil atau terbesar ya, hingga dari yang terkecil hingga ke terbesar atau dari terbesar hingga terkecil. Jadi di sini dibagi menjadi dua, ada sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu L dan R. Untuk L itu bagian tengah ke kiri dan R adalah tengah ke kanan. Kemudian di sini ada for looping ya, yang maksud adalah integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada n1, i plus plus, L sama dengan array. Jadi di dalam array-nya itu akan ditambah left ya, ditambah i ini ya, for loop. Iya. Ya, jadi ini adalah subarray kita ditambahkan ya. Ini kita pastikan dulu bahwa integer itu i sama dengan 0 dan i sama dengan 0. Di sini juga ada k sama dengan 1. Di sini ada while. Oke. Di sini saya akan jelaskan di if else ini. Jadi jika i lebih besar atau sama dengan j, jadi jika sebelah kiri lebih kecil atau sama dengan j ya, maka i akan dimasukkan ke dalam array asli i plus plus. Sedangkan jika tidak, maka yang akan dimasukkan adalah sebelah kanan ya, yang sebelah kanan, jadi j plus plus. Kemudian jadi ya, proses if else ini, looping ini akan terus berlangsung hingga salah satu elemen dalam subarray-nya habis. Kemudian jika masih ada sisa elemen dari salah satu subarray di sini,
kita lihat itu akan dimasukkan ke dalam array aslinya ya, akan dimasukkan dalam array aslinya. Kemudian di sini ada sort function ya, kita panggil lagi sort functionnya jika i lebih kecil daripada r integer m ya. M ini tengah, indeks tengah, jadi r ditambah r kiri ditambah kanan dibagi 2. Kita sorting dulu dalam array aslinya, kita sorting left ya, kiri dan tengah, indeks tengah, kemudian sorting lagi dari tengah plus 1 hingga ke r, atau dari tengah ditambah 1 hingga ke indeks kanan. Kemudian barulah di merge, digabungkan di sini. Barulah digabungkan hasil sortingannya ya. Jadi dari array aslinya itu dari indeks kiri, indeks tengah dan kemudian indeks kanan. Kemudian di sini ada print array function ya. Di sini ini berguna untuk menampilkan hasil sorting itu sebelum dan sesudah di sorting ya. Sebelum dan sesudah di sorting dan kemudian digabungkan. Kemudian di sini ada main functionnya yang berguna kita untuk kita isi dari value array-nya. Jadi integer ini ya, integer array aslinya yang pertama. Inilah dia array aslinya, tidak beraturan. Di sini ada 7, 3, 28 ya. Jadi di dalam tugasnya itu kita harus masukkan 8 value, terserah kita ya mau value-nya berapa. Kemudian ini ada print array yang diberikan, kemudian di sorting dan di merge dan di print lagi ya sesudah array yang diberikan dan array yang telah diurutkan. Jadi itulah gunanya ini, menampilkan hasil yang sebelum dan sesudah diurutkan. Jadi ya langsung kita ke terminal saja, kita jalankan Java merge sort.java. Di tugasnya itu dari yang terbesar ya, dari terbesar. Di sini array yang dikeluarkan di terkecil. Jadi yang perlu kita ubah adalah di bagian ini ya, loopingnya. Ini kan jika sebelah kiri lebih kecil daripada sebelah kanan, maka yang dimasukkan sebelah kiri, sedangkan jika sebelah kanannya lebih kecil maka yang dimasukkan sebelah kanan ya. Jadi kita ubah di sini menjadi lebih besar. Oke, kita ulang lagi Java merge sort.java. Ya, berhasil ya. Jadi ini tadi yang saya panggil kedua kali. Jadi yang pertama tadi itu yang dari terkecil ya, dari terkecil ke besar. Tinggal kita ubah tanda panahnya jadi lebih besar. Jadi lebih besar ya. Nih, bisa kita lihat di sini array yang diberikan yang acak-acak, kemudian array yang telah diurutkan 42, 33, 28, 21, 18, 17, 12, 7 dan 3. Baik, mungkin segitu saja untuk merge sortnya. Kita lanjut ke counting sort. Oke, langsung saja kita lanjut ke counting sort. Tugas keduanya sama, data dari terbesar dan terkecil. Di sini ada class counting, jadi semua fungsi di dalam yang sedang berjalan di dalam ini counting sortnya itu berada di dalam class counting sort ya. Semua fungsi-fungsinya jalan di dalam class ini. Kemudian di sini ada sort function, karakter, kemudian ada array bernama array ya, array asli. Di sini ada value apa saja. Value adalah maksudnya value apa saja yang ada di sini adalah
n bertipe integer yang berisikan panjang dari array. Kemudian ada array output, array bernama output bertipe karakter. Kemudian new karakter n ya, jadi kita ambil dari sini ya. Kemudian ada lagi array bernama code bertipe integer, new integer 256. Oke. Di sini ada for loop. For loop kita pastikan dulu i itu sama dengan 0 ya. Kita pastikan dulu i nya. Kita pastikan dulu i nya ya. Jadi i nya di sini kita pastikan 0 dulu. 256 adalah karakter ASCII. Kemudian ya, fungsinya itu ini adalah main ini ya, main function ya. Di sini kita mengisi nilai dari karakter array ya, array aslinya, karakternya apa isinya, kemudian di print. Nah, sedangkan yang berfungsi sebenarnya itu maksud saya adalah logika yang berjalan ya. Jadi ada di sini ini. Jadi yang saya jadikan komen ini adalah counting sort untuk dari yang terkecil ke terbesar. Maksudnya di sini ada karakter ya, karakter yaitu dari awal dengan hingga akhir itu dari A sampai Z. Jadi kalau ingin kita urutkan dari A sampai Z itu kita gunakan yang ini ya. Jadi kita integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 256 ya. Ya di sini 256. Kemudian ya, ini untuk yang dari terkecil ke besar. Kemudian kalau kita ingin mengubah dari yang terbesar ke terkecil, integer i kita ubah ya. Kalau di sini deklarasinya berbeda ya. I sama dengan 254, i lebih besar sama dengan 0 minus i. I dihitung i plus 1. Kemudian di sinilah i integer i sama dengan n dikurang 1, i lebih besar sama dengan 0, i minus i. Counting di sini itu sama ya. Yang berubah itu value dari for-nya atau perintah dari for-nya ya, yang diubah untuk kedua ini. Ini untuk terkecil ke besar A sampai Z, ini dari besar terkecil atau Z sampai A. Kemudian di sini ada main function-nya untuk mengeluarkan hasil dari eksekusi hasil dari ini karakter value kita dan logika yang sedang berjalan. Langsung kita jalankan saja lagi di sini. Kita cari Java counting short.java. Jadi ya sudah benar ya, dari U sampai ini di sini nilainya. Kita U S R R M L J H A A ya, array ya, sorted karakter array sudah berhasil. Jadi ya mungkin sampai di sini saja penjelasan codingan saya. Mohon maaf apabila bertele-tele dan kurang jelas dalam menjelaskan ya. Sampai saya akhiri sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.